Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Walhamdulillahilladzi an'amana ni'aman katsirah allati la tuhsa wa la tu'ad. Walhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para ustadz-ustadzah dan semuanya rahimahullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan hari ini di sore hari yang alhamdulillah Allah berkahi dengan hujannya. Kita bisa berkumpul di sini untuk bersama-sama menghadiri buka puasa bersama kajian Bunda Sholihat. Kami mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran untuk panjenengan semua, Bapak dan Ibu, orang tua, wali, peserta didik SD Darul Manal-Hakim, juga wali dari TKM Kerala Budaya, dan juga terima kasih banyak kepada tim ya panitia yang insya Allah sudah dari beberapa pekan yang lalu mempersiapkannya. Terima kasih banyak. Salawat salam untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, suasana teladan terbaik bagi kita semuanya. Para ustadzah, bapak dan ibu semuanya rahimahullah, kajian Bunda Sholihat ini sebenarnya pertama kali idenya muncul itu memang kami ingin mewadahi bapak-bapak, ibu-ibu ketika mengantar putranya atau ketika menjemput putranya. Dan alhamdulillah ini memang kalau di Hidayatullah di Jogja sudah berjalan, tapi ketika menjemput ya 1 jam sebelum menjemput putranya pulang sekolah gitu. Tapi karena tidak harus sama ya, di pondok kita alhamdulillah pagi lebih fresh ya. Sehingga ada 3 materi yang kita pelajari: bahasa Arab, tahsin dan tajwid, kemudian tarbiyatul aulad atau pendidikan anak. Nah ini di tahun, sebenarnya ini bukan tahun pertama, dulu sebelum COVID kita sudah memulai tahsin, kemudian bahasa Arab dan juga tarbiyatul aulad, itu pendidikan anak. Tapi kemudian ada COVID berhenti beberapa saat, kemudian mulai lagi, alhamdulillah. Dan kami kemarin juga dari Hasan menyampaikan gimana ini kalau kajian Bunda Sholihat sudah eksis, sudah banyak pesertanya, mungkin nanti disetting kapan apakah perlu ada seragam gitu ya. Biasanya gitu ya, ada seragam, ada acara outdoor, ada pertemuan macam-macam gitu ya. Kemudian saya diminta kalau kajian Bunda Sholihat sudah regeng, sudah banyak, kita buat kajian ayah sholihin gitu ya. Nah ayah sholihin kan kalau pagi nyari nafkah gitu, jadi mungkin nyari waktu yang lain barangkali, wallahu a'lam. Baik, bapak-bapak, ibu rahimahumullah, karena acaranya padat ini, jadi saya mungkin hanya akan tausiah sekitar 15 menit ya. Kalau di dalam beribadah, saya akan menyampaikan 3 penyempurna ibadah. Nah, kalau pendidikan anak sudah sering disampaikan di kajian ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah menyebutkan ada 3 penyempurna ibadah atau kamaliyat al-ibadah gitu ya. Kalau dengar kata ibadah tidak salah ya, kalau kita dengar ibadah kemudian ingatnya sholat, zakat, puasa, haji dan umroh gitu ya. Tapi makna yang luas sebenarnya ibadah itu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardahu min qaulin wa amalin zahiran wa batinan.
Ibadah itu adalah nama yang mencakup apa saja yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya, baik berupa perkataan ataupun perbuatan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, sehingga Bapak dan Ibu jangan kemudian kita terfokus ibadah hanya itu saja, hanya sholat, zakat, puasa, haji, umrah gitu ya. Tapi ketika mendidik anak, ketika melayani suami, ketika mungkin hamil, melahirkan, menyusui, kita menyesuaikan sesuai dengan adab etika yang diajarkan Rasulullah, kita makan, kita tidur, kesemuanya bisa bernilai ibadah. Jadi Masya Allah ya, bertemu orang dengan wajah berseri-seri juga bisa disebut ibadah. Nah, dalam beribadah itu butuh 3 hal yang akan menyempurnakan ibadah kita. Yang pertama namanya mahabbah atau rasa cinta. Kemudian yang kedua khauf atau rasa takut. Dan yang ketiga roja, rasa berharap. Nah, Bapak dan Ibu semuanya, para ustadz-ustadzah rahimahullah, yang pertama mahabbah atau rasa cinta. Rasa cinta itu, kalau panjenengan saya membaca buku-buku yang mendefinisikan cinta itu apa, sepertinya susah didefinisikan, tapi bisa dirasakan gitu ya. Tapi kalau saya punya buku judulnya Raudhatul Muhibbin wa Nuzhalil Mushtaqin, Taman Orang-orang Jatuh Cinta dan Memendam Rindu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kurang lebih tebalnya sekitar 390 halaman. Saya beli buku itu 4 kali Bapak Ibu. Kenapa 4 kali? Karena yang minjem nggak pernah mengembalikan karena saking senangnya sama buku itu. Sehingga sekarang ini saya nggak punya bukunya. Alhamdulillah ya. Jadi ada yang minjem habis sekali ya buat saya gitu. Ya tidak apa-apa gitu. Alhamdulillah bukunya insya Allah bisa beli lagi gitu. Nah, cinta itu adalah kalau kita lihat ya di dalam buku itu, salah satu bukti cinta akan memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Nah, akan memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita mencintai pasangan kita masing-masing akan berbuat yang terbaik, ya, yang menyenangkan, yang membahagiakan, gitu. Anak juga begitu. Untuk anak kita berikan pendidikan yang paling baik, kita berikan pakaian yang dipandang menyenangkan, gitu ya. Nah, dalam beribadah juga sama. Ibadah kepada Allah memberikan yang terbaik. Dan terkadang kita ini kan ujiannya sebenarnya nggak seberat teman-teman atau saudara-saudara di Suriah, di Palestina, di Gaza, ya, di Yaman, atau mungkin di Uighur gitu ya. Tapi kadang-kadang ujian kita itu apa? Misalnya sholat itu khusyuk begitu ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sholat itu khusyuk, Ibnu Qayyim mengatakan ada 3 orang ya. Ada yang dari awal sampai akhir memang khusyuk, Masya Allah, ingatnya hanya Allah gitu ya. Tapi ada juga orang yang ketika ibadah awalnya khusyuk, pertengahannya mikir macam-macam, nanti ingat Allah khusyuk lagi, terus mikir macam-macam lagi, nanti mau tahiyat akhir ingat Allah lagi. Nah, kayaknya ini gambaran kita yang ini ya. Tapi ada juga yang sengaja nggak khusyuk. Misalnya nuwun sewu ya, kalau di Ramadan ada yang tarawih 23 rakaat cuma 8 menit, ini gimana? Nah, jadi kalau cinta itu akan memberikan yang terbaik untuk yang dicintainya. Nah, monggo dalam beribadah apa saja yang terbaik. Puasa yang terbaik, Ramadan diisi dengan beragam amal saleh ya. Sedekah juga sedekah yang terbaik. Perhatikan kepada orang tua, Masya Allah ya, ibadah yang terbaik. Kalau dalam berumah tangga itu salah satu di antara hal yang mendukung keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah istri-istri kita, bapak-bapak. Kalau istri-istri kita ini membantu semakin taat pada Allah, semakin mencintai ibu kita, ibu kandung kita, ya, kemudian semakin membuat kita menjadi anak berbakti pada bapak ibu kita, Masya Allah ya. Dan sebaliknya, ibu-ibu dalam berumah tangga juga begitu. Suami juga menjadi qawwam, pemimpin bagi rumah tangga. Suami yang soleh, dambaan dari keluarga manapun gitu. Kemudian yang kedua yang menjadi penyempurna ibadah kita adalah khauf atau rasa takut. Bapak dan Ibu semuanya rahimakumullah, dalam beribadah harus ada rasa takut ya. Saya takut kalau misalnya
ibadah saya harusnya di awal waktu kok sudah di pertengahan waktu atau akhir waktu gitu. Salat zuhur yang harusnya jam 12 kurang 10 dah adzan misalnya, nah, kemudian sholat sunnah, kemudian zikir, kemudian menunggu adzan iqamah, terus bisa awal waktu terus, nanti tambah sholat ba'diyah gitu. Ini Masya Allah ya. Tapi kalau kadang-kadang kita, ini kok dalam perjalanan, terus sudah zuhur, nah kita milih istirahat dulu lah sebelum adzan zuhur biar nanti dapat jamaah gitu ya. Atau misalnya kita dalam beribadah jangan sampai terlambat waktunya, sholat zuhur jam 2 siang gitu ya, atau sholat asar jam 4:30 misalnya begitu. Kadang-kadang kalau ada rasa takut maka akan ada kehati-hatian. Nah, kalau rasa cinta memberikan yang terbaik, kalau rasa takut itu ada hati-hati. Nah, ada seorang ulama salafus soleh terdahulu yang soleh itu mengatakan begini, perbedaan orang yang takut kepada Allah dengan takut yang kepada selain Allah, kalau takut kepada selain Allah akan menjauhinya, tapi kalau takut kepada Allah akan mendekatinya. Jadi kita semakin takut dengan selain Allah ya, misalnya banjir atau kebakaran atau mungkin badai gitu ya, angin yang kencang gitu kan, kita takut pasti akan menjauhinya. Nah, atau misalnya kalau mungkin gelap gitu ya, kayak mungkin anak-anak takut kegelapan gitu, kamar mandi lampunya mati takut ya, berarti pakai senter biar nggak takut ya. Gitu. Nah atau contoh yang lain misalnya ya, mungkin ada yang takut kuburan ya, lewat kuburan itu takut ya, berarti menjauhi kuburan. Nah tapi kalau takut kepada Allah justru semakin dekat ya, takut kepada Allah dari dosa-dosa yang mungkin bisa dilakukan, kita jadi takut dan istighfar menjauhi dosa-dosa tersebut gitu. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah roja. Roja ini roja ya, reju rojaan artinya berharap. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu kita ini harus punya harapan ya. Harapan itu harus ada setiap hari, setiap hidup kita. Walaupun kata-kata yang lajang-lajang ya, pemuda-pemuda lajang ada yang naik gunung, kemudian di gunung itu ada plakat tulisannya jangan lupa sarapan karena sarapan lebih nyata daripada harapan gitu. Nah, kalau misalnya harapan harus punya ya. Kalau orang punya harapan itu jadi punya optimisme, semangatnya lebih tinggi. Ya. Saya punya harapan apa gitu. Kalau dulu waktu kuliah itu malah disuruh nulis harapan kita dari umur 19 tahun sampai umur 60 tahun apa saja gitu, diketik gitu ya. Menikah umur 25, punya anak minimal 3 gitu. Kemudian nanti punya rumah pada umur sekian tahun, bisa umroh pada tahun sekian gitu ya, bisa haji, bisa ini. Kadang-kadang harapan itu ditulis, cita-cita ditulis itu lebih menyemangati ya. Kalau sudah berkeluarga apakah juga punya harapan? Ya harus punya harapan ya, lebih ya. Harapannya anak-anak jadi soleh solehah ya, kemudian jadi hafidh-hafidhah, atau pendidikan harus lebih baik daripada orang tuanya, bisa mengantarkan ke surga. Nah, kalau kemudian harapan ini, raja ini menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kita harus punya harapan yang tinggi. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan kita untuk minta surga itu minta yang tertinggi. Dalam hadis disebutkan, idza sa'altal jannata fas'alil firdausal a'la. Jika kamu meminta surga, maka mintalah surga firdaus yang paling tinggi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah tidak mengajari, ya Allah masukkanlah saya ke surga, yang rendah-rendah saja nggak apa-apa ya, Allah penting masuk surga. Atau ada dalam kitab Fathul Majid, kitab Tauhid juga disebutkan, dilarang berdoa Allah maghfirli in syi'ta, wahai Allah ampunilah aku seandainya engkau mau. Ini nggak boleh. Atau Allah marhamni in syi'ta, wahai Allah rahmatilah aku seandainya engkau mau. Harus optimis, ya Allah ampunilah semua dosa-dosa saya gitu ya. Ya Allah berikanlah kasih sayang kepada saya gitu. Jangan ada kalau engkau mau gitu ya. Nah, sehingga harapan itu harus tinggi, Masya Allah.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini harus mengharap kepada Allah. Semakin sering berharap, semakin sering berdoa, Allah semakin cinta, semakin ridho kepada kita. Dan Allah akan marah kepada hambanya kalau jarang berdoa. Gitu. Makanya di dalam kitab Riyadhus Shalihin disebutkan ada hadis liyas ala ahadukum hajatahu rabbahu kullaha walau ala syas'in alihi idang qata'a. Hendalah salah seorang di antara kalian meminta kepada Allah, pada Tuhannya, kebutuhan semuanya, walaupun hanya sandal yang terputus. Ya. Jadi kita ini kan banyak berdoa kepada Allah ya, terutama untuk urusan-urusan yang berat. Seorang suami menunggu istrinya lahiran itu, masya Allah, doanya tulus dan benar-benar deg-degan, gak karuan, khawatir gitu ya, pengalaman ini. Nah, itu harapannya banget gitu. Ada bapak-bapak yang barangkali putra-putrinya sudah kuliah, sudah bekerja gitu, mantu gitu ya. Mantu itu berdoanya kepada Allah, masya Allah, 6 bulan sebelumnya sudah berdoa begitu ya. 2 bulan berdoa lagi, kurang seminggu masya Allah tambah. Ya Allah, mudah-mudahan besok lancar gitu ya. Akad nikahnya benar-benar gitu ya. Syahdu sah, jadi dimudahkan gitu. Atau mungkin mau haji, mau umroh gitu ya. Jadi kan dalam berdoa berharapnya tinggi gitu. Baik, barangkali itu yang bisa saya aturkan dalam kesempatan kali ini, karena masih banyak acara yang ini akan ada. Dan terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu, para bunda solehat, ya, kita istiqomahkan untuk terus ya. Saya sebagai penanggung jawab di kajian bunda solehat ini, pokoknya sebisa mungkin meminimalisir nggak ada libur gitu ya. Walaupun yang datang itu mungkin hanya saat itu 2 orang ya, Ustaz Nuryaman, Ustaz Ibadullah. Gimana Ustaz kalau datang cuma 2, pokoknya harus berangkat. Kalau 1 orang ya enggak ya, 1 orang berdua aja, nanti ada orang ketiganya setan ya. Jadi minimal 2 orang. Nah, kemudian memang kami menyadari bapak-bapak, ibu-ibu, kalau saya juga menyampaikan ke ustadz-ustadz yang mengajar itu, ibu-ibu tidak bisa disamakan dengan santri atau siswa yang setiap hari selalu bisa masuk ya. Ibu-ibu ini ada suaminya yang kadang-kadang mungkin sakit, harus jaga suaminya. Anaknya sakit panas ya kalah ya, nggak datang misalnya begitu. Ya, tapi insya Allah ala kulli hal kita sedang berusaha untuk menghidupkan kajian taklim. Nah, sehingga kadang kalau misalnya ustadz yang sakit atau bepergian, saya minta kalau bisa rekaman gitu ya, sehingga nggak kosong. Alhamdulillah, semangat semuanya. Jazakumullah khairan untuk para ustadz-ustadzah yang sudah semangat mengisi kajian Bunda Sholihah, juga semuanya. Dan acara sore hari ini masya Allah istimewa. Terima kasih banyak untuk dukungannya. Dari saya kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.